Iya, mohon maaf kalau gambarnya kecil dan kurang bagus. Oke, hasil diskusi kelompok kami pada pagi hari ini bahwa hidup kami itu dilambangkan seperti jam dinding ini, yaitu waktu. Bagi kami, waktu kami adalah waktu Tuhan. Jadi tantangan dalam kehidupan kami sebagai kebetulan kelompok kami semuanya kaum perempuan. Jadi iya, coba boleh berdiri kelompok kami di belakang yang dua lagi. Jadi setelah kami diskusikan tantangan kami dalam pelayanan adalah dalam membagi waktu, di mana kami sebagai Parhala Doina kami dituntut untuk bisa membagi waktu dengan baik antara waktu kami dalam keluarga, kami harus bisa membagi waktu dalam peran kami sebagai istri, sebagai seorang ibu gitu ya dalam keluarga, dan juga kami juga kebetulan adalah Ina yang juga membantu perekonomian keluarga. Jadi kami juga dituntut untuk bisa membagi waktu dalam hal pekerjaan juga, dan yang ketiga kami juga harus bisa membagi waktu untuk pelayanan, which is dimana tiga hal ini seringkali berbentrokan antara waktu untuk pekerjaan terlebih dengan pelayanan. Nah, itulah yang menjadi tantangan bagi kami selama kami melayani di gereja kami masing-masing. Nah, selain itu juga karena kami juga sebagai perempuan yang menopang perekonomian keluarga, seringkali pekerjaan kami ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya berbentrokan dengan pelayanan. Misalnya contoh kasus dalam ibadah gitu. Jadi seringkali jam kami pelayanan kami berbentrokan, sehingga tantangan yang kedua selain waktu adalah tuntutan dari RUAS, di mana seringkali RUAS menganggap pelayanan kami kurang maksimal atau tidak maksimal, terlebih bagi dongan Paralado yang sudah pensiun gitu ya, karena seringkali mereka mengcompare pelayanan mereka 20 tahun yang lalu dengan saat ini, di mana kondisi sangat jauh berubah gitu ya. Tapi itulah tantangan untuk kami untuk bisa menyikapi, menjawab, bersikap kepada RUAS dan juga terhadap keluarga kami. Nah, solusi dari tantangan pembagian waktu tersebut di kelompok kami adalah dengan lebih meningkatkan jam doa kami, karena hanya melalui doa kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk bisa membagi waktu dengan baik. Dengan bantuan doa, hikmat dari Tuhan, kita mampu diberikan kesabaran yang ekstra untuk menghadapi setiap tuntutan dari RUAS, sehingga kita dapat terus melakukan pelayanan kami dengan sukacita. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, sian rohamu nama ulahamu nasasi bayanumuna songonaku Tuhani dada tujolma. Jadi apapun tantangan yang kami hadapi, kami lakukan untuk Tuhan, sehingga kita melakukannya dengan penuh sukacita. Amin. Terima kasih Nak. Terima kasih Sista Sis. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa hebat menggunakan jam ya tadi ya, gambarnya ada jam, ada rumah, lalu menceritakan pengalaman yang luar biasa. Dan selanjutnya ya dari kelompok ketiga, brother, ya silakan brother siapa? Kelompok brother. Nanti presentasinya waktunya maksimal 5 menit ya, brother dan sister semua di sini, supaya tidak kepanjangan dan semuanya kebagian. Maksimal 5 menit. Jatahnya 2 orang. Sehati. Bukan, kami mau foto dulu berempat. Mana yang foto? Oke, dipersilakan. Padahal gue yang foto. Oh, ini. Jadi karena saya yang paling muda, saya ditugaskan senior saya. Jadi bro and sis, ide kami, kalau tadi ada pohon, ada bunga dan ada lilin tadi ya. Jam. Oh jam. Tadi yang lilin. Jadi kami idenya adalah hati yang suci.
melihat pelayanan itu putih. Oke, saudara. Oke, lanjutkan. Nah, aku yang pegang. Iya, pada waktu kita semua diri menjadi sentua, kita tidak memikirkan akan ada apa, ada itu, ada ini. Dengan ketulusan hati kita siap melayani. Pada saat kita menjadi sentua, muncullah satu persatu. Tiba-tiba sibuk. Aduh, aku gak ada waktu, ada pekerjaan di kantor. Iya. Aduh, aku harus jaga anakku di rumah. Akhirnya muncul berbagai macam permasalahan baik pelayan maupun pekerjaan dan keluarga. Ya, lebih kami melihat pada saat kita mengetahui wilayah pelayanan, aduh luas sekali pelayanannya. Kami tidak sanggup ke tempat A, B, C, dan D. Itu menjadi pergumulan. Terus terlebih di masa pandemi saat ini, kita mau mengunjungi keluarga, mereka tidak bersedia. Rasanya patah hati sekali kita mau berdoa, ditolak karena mereka takut bertemu dengan kita. Terus pada saat itu juga adalah dalam satu week saya juga mengalami, ini curhat, pernah mengalami keakraban, sangat sehati. Tiba-tiba beberapa tahun ini hilang, hambar, seperti masakan sayur tanpa garam. Ya. Itulah yang ingin dipulihkan kembali. Mungkin dengan lewat paduan suara antar week itu akan dimunculkan kembali semangat itu, semangat. Iya, itu salah satu kerinduan daripada week kita. Terus untuk pergumulan juga, kalau ada kedukaan, sering susah sekali kita bersama-sama full tim untuk melayani, tapi itu kembali karena pergumulan soal pekerjaan dan masalah lainnya. Tapi kalau kita juga berkorban untuk memberikan waktunya, semuanya pasti akan bisa terlaksana. Tapi hal yang paling membuat sukacita kalau ada pelayanan di WIC, kita bisa contohnya acara pernikahan, kedukaan atau apapun itu, kita bisa laksanakan dari awal sampai akhirnya dengan baik. Itu ada harga yang tidak ternilai. Sukacita, keluarga bersukacita, kita pun boleh ambil bagian dalam pelayanan dalam keadaan sukacita. Itu hal yang paling ini. Terus dapat konsumsi, katanya kue kotak atau nasi kotak untuk dibawa pulang dari rumah duka. Begitu ya, Mang ya? Ya. Mungkin itu saja yang lebih singkatnya. Jadi kami kenapa tadi memakai kertas putih? Baiklah, kita dimulai dengan kertas putih. Jika kita sudah kembali melayani, apapun pergumulan, kita tetap kembali ke awal dengan hati yang tulus melayani. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat kelompok ketiga. 3 menit lagi. Ayo menyerah ya, menyerah ya. Harus semua dong. Bro and Sis, ini adalah kelompok Capir. senang juga karena di dalamnya ada dari Pagaran gitu ya, khususnya buat saya. Udah di-audit belum? Nah itu sekalian nanti. Jadi ada Aman Sintua, Bro Sintua Donasa, Sis Lina Siombing, dan juga Sis Ena Sangagi. Di kelompok kami nih agak sedikit mellow gitu ya, mellow banget gitu. Karena saya juga agak sedikit terpengaruh mellow gitu ya. Karena apa? Tuhan memakai orang-orang yang sederhana gitu ya. Khususnya kedua sis kita ini orang-orang yang sederhana, ibu rumah tangga gitu ya. Tapi mereka kaget juga pada saat diririt ataupun ditunjuk untuk menjadi calon sintua atau casi atau sintua. Sehingga yang mereka sharingkan adalah ketakutan, kegugupan, kekhawatiran pada saat baca tikting, kemar agenda, seminggu itu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, bolak-balik. Pada saat hari hanya geser-geser terus bisa bolak-balik sebelum baca agenda gitu ya. Sementara mungkin sebagian dari kita biasa aja, bahkan ada yang menyepelekan gitu ya. Udah baca agenda, baca tikting biasa aja gitu ya. Kecuali saya sama Amang Mbing kalau baca tikting, sama ya kita seminggu nggak bisa tidur gitu. Kembali kali ya, kembali. Apalagi kalau bahasa Batak. Oh, kita nggak pernah kan?
kemarin bisa tuh. Jadi tinggi dari di kelompok kami itu ya ada juga sih yang apa seperti Bro Donasa yang memang dia pelayanannya udah jago dari dulu, guru sekolah minggu dari remaja, Maposo, udah jago gitu ya. Jadi ada sedikit kesombongan juga mungkin buat kita gitu ya. Nah, artinya adalah latar belakang kita itu beda-beda. Ada yang orang yang sederhana, dipakai oleh Tuhan, ada orang yang hebat, pendidikannya bagus, pekerjaannya bagus, pelayanannya bagus, dipakai Tuhan juga gitu ya. Dalam arti yang satu rendah diri, yang satu tinggi hati gitu ya. Tapi semuanya dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Makanya kami menggambarkan kelompok kami ini adalah hati terluka yang diisi oleh Kristus. Gambarnya seperti ini gitu ya. Jadi ini jadi hati yang sederhana, tapi juga ada hati yang sombong, yang tinggi hati, tapi semuanya punya keinginan, kerinduan untuk melayani Tuhan. Seberapa yang kita punya, yang rendah diri ditinggikan, yang tinggi hati direndahkan. Sama-sama melayani Tuhan yang sangat kita cintai. Ada amin saudara-saudara? Haleluya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih ya Amang lagi. Aduh, susah banget ya. Nyebut brother susah banget. Yes, brother. Oke, selanjutnya ada yang bersedia? Mereka yang nunjuk aja, mereka yang nunjuk. Oh, boleh. Yang nunjuk aja. Ada di kelompok brother Bona mau nunjuk siapa? Kok tadi requestnya gitu deh requestnya nih. Koordinator W. Jangan-jangan ngomongnya. Bro, Pinonda. Oke, kelompoknya Amang Bro Pinonda. Silakan. Ayo apa rame-rame aja. Silakan. Maksimal 5 menit ya, brother dan sis. Oh iya, terima kasih bro. Thank you. Mari, jadi kami berempat, kelompok apa di kamar? Kelompok apa namanya? Kelompok sehati aja ya. Kelompok sehati. Bro, kami tidak memberikan gambar. Oke. Jadi kami Bukan, ada gambar? Nggak ada? tidak ada. Oh. Jadi kami langsung menyerahkan. Kami sudah sehati untuk tidak memberi gambar. Yang pertama untuk pengalaman tantangan dalam pelayanan. Pertama sekali kami menuliskan dari Amang Sintua Marintan Simbolon dari Menteng Atas. Kendalanya adalah waktu yang sangat terbatas untuk Amang itu di dalam pelayanan dan di dalam pekerjaan sehari-hari susah untuk membagi waktu. Yang kemudian kendala yang dihadapi Amang itu juga masih kurang pede untuk menyampaikan firman kepada jemaat atau membawa khotbah di Amang. Ya. Terus kemudian oh ya, ya bro ya. Nah, yang ketiga adalah lingkungan Bro Simbolon yang kurang kondusif untuk mengadakan kebaktian. Lingkungan mereka tinggal. Bro Simbolon dan sister kita yang dari Menteng Atas untuk mengadakan kebaktian. Kira-kira begitu kendalanya ya, Mang? Itu kendala dari Menteng Atas. Nah, kalau kita dari HKBP Jalan Jambu, oh iya, katanya mereka kalau bernyanyi, kalau misalnya pertanyaan di lingkungan mereka itu harus bernyanyi setengah suara. Susah sekali orang Batak untuk bernyanyi setengah suara. Itulah kendala yang dihadapi namanya. Iya, betul ya. Tidak setengah hati memang, hanya setengah suara. Kendala.
Tantangan. Latihan itu. Oh, latihan. Latihan kesabaran. Melatih. Nah, atau mungkin seperti itu ya. Jadi melatih kesabaran antara jalan jambu sama menteng atas itu beda-beda tipis. Mereka lebih di atas sedikit melatih kesabarannya. Iya, Mam? Berarti kalau itu ngomong paduan suara bisa menang. Karena nggak teriak-teriak. Oke, kami lanjutkan kembali. Kendala di kita di HKBP Menteng itu adalah rata-rata adalah lokasi yang sangat berjauhan. Misalnya tadi seperti cerita Amang Victor ketika di Amang Victor Manado. Bro, maaf ya. Jadi lokasi mereka yang sangat berjauhan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Amang itu berharap misalnya gini. Sekali lagi dapat payung cantik saya. Jadi kondisinya menurut Bro Victor Manurung, misal kendala untuk penyelesaiannya kira-kira begini. Untuk kecamatan ini atau kelurahan ini hendaknya ada satu sintua gitu. Jadi kalau ada kejadian tertentu bisa lebih dahulu untuk menangani sebelum ke sintua-sintua yang berada di parserahan lainnya gitu. Bisa. Gitu ya, Bro. Bisa, agama Islam. Maksudnya Amang mendahulukan yang tinggal di daerah terdekat. Yang masuk week aja nggak hukum. Biar pelayanan itu cepat dan optimal, itu maksud Amang. Nggak dikunci kan? Panen nggak? Panen nggak? Karena orang itu Susah kan? Gila. Ya, susah. Kemudian dari Amang ternyata tidak semudah kita waktu mengatakan di situ. Kalau ketika kita berdiri di sini. Oke sih. Oke. Kondisi dari Bro Kasih O, kasih K, kasih E. Bro Sintua Pinondan jaraknya juga sangat jauh dan sangat luas sekali. Kemudian range usia yang dilayani antara orang tua dan remaja, susah untuk mencari satu jenis ibadah yang menyesuaikan kepada sesuai dengan anak muda dan yang orang tua gitu ya, Man. Gitu ya, Bro. Aku dipaksa loh bilang Bro, Man, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kemudian bro tadi mengusulkan mencari satu menggali potensi dari anak muda atau remaja, bagaimana untuk mengarahkan mereka untuk kembali lagi supaya mereka tidak pergi ke gereja lain untuk kebaktian, mencari satu circle kebaktian ataupun olahraga ataupun wadah untuk mewadahi remaja Naposo dan Naposo Bulung untuk kembali seperti kita orang tua. Oke, untuk dikembalikan kepada kita. Kemudian kendalanya lagi ini ada satu, susahnya menghadapi jemaat yang kadang-kadang jarang dan susah memberikan waktu kepada kita. Kemudian ada satu lagi. Adanya beberapa. Ya, kita kasih waktu dulu. Satu lagi. Adanya beberapa teman kita semua yang kurang memberikan waktu atau memberikan hati untuk pelayanan. Oke. Luar biasa. Terima kasih, Bro Esi. Oke. Boleh tunjuk kelompok selanjutnya? Udah dipoto, udah. Ada di foto. Boleh tunjuk kelompok selanjutnya, Bro Esi? Aku mau menunjuk Sis Mona. Ya, Sista. Enaknya punya istri. Shalom anak-anak. Bro and sister. Shalom bro and sis. Shalom. Saya mewakili grup ini, ada yang nulis hati juga. Ini yang ketiga, melambangkan hati, karena kita semua melayani dengan hati ya. Amin. Jadi ada 3 sis saya di sini dan saya yang paling ganteng sendiri menceritakan pengalaman kami masing-masing. Ternyata banyak tantangan
yang diceritakan, jadi sesi curhat juga. Saya yakin kita semua juga jadi banyak yang curhat. Tapi ada lagu yang mengatakan suka duka dipakainya untuk kebaikan. Mantap bro. Jadi lagu itu merupakan kesimpulan dari diskusi kami. Itu juga ada di Roma 8 ayat 28 ya, bahwa segala sesuatu dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Ada yang baru 1 tahun jadi situa, jadi parhalado. Ada yang 5 tahun, yang paling senior saya 11 tahun. Nah, tantangannya ada yang dari keluarga, ya, punya kerinduan untuk keluarganya supaya begini sebagai situa, tetapi belum terjawab. Ada juga yang tantangannya bagaimana membagi waktu. Ini semua super sibuk, apalagi banyak yang jadi bos. Padahal kita harus bersikap sebagai pelayan. Dari bos mengubah ke pelayan juga susah, ya. Ada juga yang terhadap hubungan senior dengan junior parhalado, sama di Menteng juga. Ada yang masih merasakan begitu. Kalau saya udah nggak merasakan lagi sih. Tapi masih ada yang Saya sudah terbiasa. Kasihan ya lo bro. teman-teman yang baru ya, mungkin kita nggak sadar loh, yang sudah lebih lama melayani nggak sadar dari pandangan teman-teman yang masih baru itu kok gini banget sih mentang-mentang senior. Mungkin ada gitu. Makanya ini tantangan-tantangan yang kita mungkin nggak pernah terpikir tapi dirasakan. Jadi ada juga yang merasakan keinginan supaya bisa bersama-sama melayani bersama keluarganya, ya. Setiap kita punya situasi masing-masing sehingga ada yang bahagia ya melayani bersama-sama, anak bersama istri sering datang ke gereja. Tapi ada juga kita yang karena situasi tertentu nggak bisa, jadi cuma sendiri aja datang ke gereja melayani. Nah ini begitu kami berdiskusi, yang tadinya kita nggak pikir, oh iya benar. Yang kita lihat penderitaan, tapi di sisi lain itu merupakan proses yang Tuhan kasih buat kita supaya kita bertumbuh dalam pelayanan kita. Ya. Ada yang doanya nggak dijawab-jawab. Saya mungkin tadi kami bilang, jangan-jangan yang Tuhan mau ajar ya kita ini, bahwa Tuhan nggak menjawab supaya Tuhan mau kita belajar bersabar, supaya ketika nanti kita sudah cukup bersabar dan kita sudah matang, Tuhan akan menjawab doa kita dan itu kita akan merasa sukacita penuh ya, sukacita penuh. Jadi Amanginang kami membagikan tadi ya, asik kami tadi berdiskusi curhat, tapi ya kesimpulan kami itu jangan pernah berharap selalukan hujan atau selalukan panas katanya. Ya, jangan pernah berharap hanya ada suka, tapi ada juga duka. Semuanya itu dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Mantap bro. Kelompok kami bro. Bro, kelompok kami bro. Oh ini tunjuk, tunjuk, silakan. Tunjuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bro 2 dan Sis 2. Ya, Bro dan Sis kan susah jadi jelek. Bro 2 dan Sis 2 ini nama kelompok kami adalah kelompok Retreat Sintua Seresor Menteng. Lucu bro. Terima kasih. Ini kami udah sepakat di sini ya, Bro and Sis. Saya akan coba membacakan, mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat buat kita. Ya, kendalanya tuh yang kita temui dalam pelayanan. Kita membahas nih pelayanan di week ya, terutama di week, bukan di pelayanan kepanitiaan, bukan di week. Oke. Yang pertama adalah tidak adanya kesehatian dan dengan sesama sintua. Ya, itu saya rasa week lain juga Bro and Sis pasti ngalamin. Cuma week 7 doang. 7 doang. Bagus begitu. Cuma week 7
tidak ada komitmen untuk memberikan waktu melayani, yang mungkin alasannya pekerja tidak bisa meninggalkan pekerjaan, ya kan? Nah itu sebetulnya kalau solusinya adalah ya tentunya kita harus menambah sintua ya, tentunya kalau memang tidak bisa dirubah lagi, kita harus tambah sintua. Yang kemudian tentunya kalau kita ya, menambah sintua itu harus kesepakatan bersama supaya semuanya tetap bisa sehati bersama-sama melawan secara kebersamaan. Kemudian yang ketiga adalah terutama ini yang sintua baru ya. Jadi ada ketakutan dalam pelayanan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin jarang terjadi ya. Seperti mungkin contohnya adalah contohnya kalau kita melayani itu ya kita melayani itu seperti kayak petugas liturgis lah ya. Itu tentunya kan ada konsekuensi atau mungkin resiko kalau pendeta nggak datang. Ya, udah pada tahu belum? Kita harus naik mimbar. Nah, kita harus naik mimbar. Nah, tentunya ya, sudah siap ya? Oke. Kita siap terus. Ya, jadi tentunya hal-hal itu kita harus siapkan dan tentunya kita harus berani dan juga mungkin banyak hal-hal baru yang belum kita lakukan. Ya tentunya kita nggak langsung nyerah gitu ya. Kita coba tanya senior kita seperti apa, atau mungkin ada tantangan, ya kita harus sabar menjalaninya. Mungkin ada teman kita yang kurang support, ya tetap jangan karena teman kita nggak support, kita meninggalkan pelayanan itu. Teman aku nggak mau bantu, aku juga mau pikirin gitu. Nggak seperti itu gitu loh. Kita harus sabar menjalaninya. Jam 10 dong, jam 10. Ya. Jam 10. Liturgis. Oke, kemudian berikutnya adalah adanya kendala-kendala yang di luar dugaan. Ya solusinya adalah menyiapkan diri untuk pelayanan dengan sebaik-baiknya. Kendala itu ya maksudnya ini kan kalau ada kendala ya seperti apa? Jadi kita tuh karena dari pengalaman kita mencari solusinya seperti itu. Nah kita di dalam memberikan pelayanan itu tentunya kita totalitas, kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Enggak pada saat last minute kita mempersiapkan diri kita, takutnya nanti ada perubahan-perubahan yang tidak bisa kita antisipasi, kita nggak siap seperti itu ya, seperti itu. Kita lanjut lagi, kemudian ini saling mengisi, kemudian saling membantu dalam hal mengganti tugas teman yang berhalangan, ya saling menghormati lah ya, selalu membantu teman dalam pelayanan seperti kayak gitu. Jadi kita jangan sungkan atau mungkin kita tidak mau mendukung kalau ada teman kita berhalangan. Saya sendiri pernah dibantu oleh teman saya. Waktu itu istri saya mau dioperasi, 2 jam sebelum liturgis saya menghubungi teman saya itu, teman saya di Pak Erikson ini. Dia luar biasa. 2 jam sebelum liturgis, karena memang situasi waktu itu mendadak dari dokter, istri saya operasi mata. Jadi seperti itulah kawan-kawan. Itu yang diperlukan, meskipun saya nggak 1 week sama beliau, tapi dia juga mau menggrupi saya. Itu semuanya bisa kita contoh di dalam pelayanan kita di HKB Menteng dan juga di Pagaran. Demikian. Kemudian terus belajar untuk memperbaharui diri. Tentunya semakin kita menjalani, semakin waktu berjalan itu banyak hal-hal baru yang kita takut, kadang-kadang kita takut untuk menghadapinya ya, karena kita belum pernah. Sebaiknya kita harus berani, kita harus menanyakan teman-teman kita bagaimana untuk menjalani tugas yang kita belum. Di sini ada gambar dari kesimpulan kami, kelompok Retreat Sintua Resort Menteng, bahwa kesehatian itu sangat penting ya. Kami lambangkan sebagai rantai yang disambungkan. Ya, simbol ini sangat terkenal, sangat favorit digunakan seperti pada pesta Olimpiade ya. Ini dipakai, artinya inilah simbol yang benar-benar diakui untuk menyatukan berbeda negara, berbeda suku, berbeda pikiran segala macam. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih bro Sis yang telah menyampaikan pengalamannya. Tunjuk kami bro, tunjuk kami bro. Kami bro. Kami bro. Oke, Kami bro. kita lanjut bro. Sis, kelompok sista-sista yang ada di pojok. Iya, silakan. Oke. Thank you bro. Bro tunggu. Kita yang tunjuk. Oh sana. Oh iya, waktunya ini ya. Sista-sista yang maksimal ya. Oke. Oke. 5, 4, Belum. Ya. Shalom semuanya, Amanginan. bro and sister. Sista. Oke. Nanti aja Bang, kalau guys ya. Ya. Sobat bergumul di kami Parhalado. Kami nasihati kebetulan Parhalado di Sukapura harus bisa berkhotbah. Jadi ini adalah tantangan bagi kami yang menginginnya. Tantangan sekaligus kebanggaan juga bagi kami. Ya. Jadi, dalam berkhotbah ini banyak tantangan namanya. Jadi tadi. Iya, beban dalam menjalankan tugas berkhotbah di lingkungan pelayanan sering merasa ragu apakah yang sudah disampaikan itu sudah baik, benar ataupun sudah tepat. Itu seringkali. Jadi untuk mengatasi ini sering kalau kita sudah berkhotbah sesudah berkhotbah kita tanya dong ya, bagaimana tadi, bagus nggak, bagaimana, sampai nggak gitu. Itu ketika kita sudah selesai berkhotbah tentunya kita tanyakan. Terus tapi sebelum kita berkhotbah tadi tentunya kita sudah belajar dari YouTube, baca buku Ipola, baca Jamitan Faktanya Nyanwik tentunya. Jadi sangat, apalagi kalau kayak saya pribadi pendidikan cuma SMA, jadi PD-nya itu sangat rendah gitu. Tapi kalau kita tanya orang yang sudah mendengarkan bagaimana tadi, sejauh ini belum ada yang bilang mengecewakan nama Inamnya. Yang kedua, merasa sering tidak layak atau tidak pede gitu kan, mungkin karena dari segi ekonomi mungkin. Seperti saya sendiri, saya sering nggak pede karena saya berhadapan dengan orang-orang yang ekonominya lebih tinggi gitu. Saya sendiri saya harus sampaikan pekerjaan saya hanya berjualan mie gomak ya, mie gomak. Jadi kalau ada yang mau makan mie gomak atau makan lampet boleh pesan saya. Jadi hal ini memang sering membuat kita nggak pede gitu emang ya. Tapi kalau kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan ya kan, Amanginan. Yang ketiga, kita sering merasa sombong. Kita khawatir menjadi sombong rohani ketika kita melihat teman-teman sepelayanan kita, misalnya kayak hari ini nih, kalau kita komitmen, mungkin tempat ini akan penuh sampai ke belakang. Yes. Cuman seringkali di antara Parhalado ini nggak komit, datang terlambat, ya kan? Datang terlambat, alasan pekerjaan lah. Sedangkan kita di sini semua pasti yang bekerja, ya kan? Ini yang membuat sering takut kita jadi jatuh, dibilang nanti sombong rohani itu tadi. Jadi 1 menit lagi ya. 3 aja sudah menang. Oke. Nggak ada yang menang tadi
Oke, waktunya sekarang karena udah makin mepet 3 menit ya. Ayo. Katanya 10. Dari siapa lagi? Oh, kelompok yang belum, coba angkat tangan kelompok yang belum. 2 ya, 2 kelompok lagi ya. Oke. 3. 1, 2. 1 lagi. Kelompok kamu duluan ya. Oh iya. Oke, berarti dipersingkat ya dari 2 menit ya. 2 sampai 3 menit ya. 3 menit. 2 sampai 3. Oke, memang pergumulan kami banyak kok. Oke, siap brother. Sesuai waktu 3 menit, memang pergumulan tidak ada, hampir ya. Jadi kami dari grup Bro Bentor ya, Bentor lah. Oke. Saya sendiri dari HKBP Menteng Atas sendiri ya. Yang 3 Bro Irianto, Bro Emmanuel sama Bro Garman Sitorus ya. Jadi Bro Sis, saya sendiri dari Menteng Atas, kendalanya jadi tergelitik dengan Bro Simbolon bahwa di Menteng Atas itu gap umur antara baik sintua sama jemaat agak terlihat yang tua sama yang muda. Jadi kami yang muda seperti saya sendiri, proses terkendala dengan usia ini, merasa kurang pas ngomong sama yang paling tua walaupun dalam kapasitas perhalado. Apalagi di Menteng Atas itu maaf nih brosis, kami di Menteng Atas bernyanyi itu agak tanda petik susah. Jadi sekaligus unek-unek dari Sintu yang satu ini kebetulan ada hadir di sini yang jago musiknya HKBP itu Amang JAU Dolok Seribu, Pendeta JAU Dolok Seribu. Inilah yang pernah saya bawakan, sebagian yang pernah saya terima di seminar Amang ini supaya terjadi di Menteng Atas, tetapi kendala sampai saat ini ada, yaitu jemaat itu tidak bisa atau kurang berterima untuk diajari bernyanyi yang pas kayak yang ditentukan di buku ND. Ini menjadi pergumulan saya pribadi. Kebetulan saya menjadi song leader yang memang reguler tiap minggu dan sekaligus sebagai sekretaris kuliah. Jadi kendala ini ya minta didoakan bersama aja biar jemaat itu mau diajarin. Satu hal yang saya minta, apabila sebelum ibadah dimulai, bagaimana kalau jemaat diajarin dulu sebentar lagu yang mungkin kurang sering dinyanyikan, tetapi kayaknya kurang ada tanggapan. Ini pergumulan saya pribadi. Mohon didoakan dan sekaligus untuk masukan ke amang-amang pendeta yang sini. Ya proses. Kebetulan 3 lagi bro-bro dari Menteng ini hampir mirip, kendalanya sama yang tadi sudah dibacakan. Di Menteng itu ternyata banyak wake yang cukup luas dengan sintua yang terbatas. Bahkan Bro Sitorus, Barman Sitorus di wake 13 itu tidak maksimal pelayanan akibat wilayah yang cukup meluas, tidak rapat, tetapi sintua terbatas. Begitu juga di wake Rawamangun 9 dari Bro Erianto dengan perbandingan 120 kakak dibanding 3 sintua kayaknya susah untuk maksimal, sehingga pergumulan kami sekarang ibarat sedikit gambar kami kurang bagus dengan dengan Bro Immanuel kayak kura-kura yang nggak bagus. Foto kami ini lukisan kami ini, tetapi bukan kura-kura dalam perahu, kura-kura tidak tahu sama jemaat, tetapi karena kami tidak bisa maksimal, tetapi satu hal, kami akan pasti ke tujuan. Dia lambat asal sampai di tujuan. Itulah kami dari 4 Bro Bentor ini. Mohon didoakan juga biar pelayanan kami menjadi sempurna dan kemuliaan bagi Tuhan. Setuju. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, brother. Oke, foto dulu ya, sebentar. Oke, siap-siap kelompok berikutnya. Kami tunjuk. Oke, silakan. Anak Pak Dino. Kelompok selanjutnya yang belum. Nggak jadi dong, nggak mau. Brother, kelompok amang pendeta. Oke, silakan kelompok brother pendeta. Kami di sini sedang mau Waktunya 2 menit ya brother ya. Enak Pak
cantik kami kawal dulu. Silakan. Waktunya 2 menit ya. Biar bisa ya. Baiklah, bro dan sis. Ini kelompok terakhir ya. Berarti kesimpulan. Udah jadi kesimpulan. Jadi hasil diskusi kami tadi, kami gambarkan sebagai handphone. Jadi sebagai Sintua, kita harus wajib mengetahui perkembangan jemaat. Kenapa begitu? Karena jemaat harus merasa diperhatikan oleh Sintuanya masing-masing, dari weeknya masing-masing, karena yang memilih kita menjadi Sintua adalah jemaat di week kita masing-masing. Perlunya kita menjadi Sintua itu mengalami kendala ya, kendala waktu, jarak, pekerjaan. Harusnya semua itu yang tadi Bro dan Sis sudah jelaskan, itu harusnya tidak jadi masalah. Asalkan kita punya komunikasi yang baik. Pelayanan akan tetap berjalan jika kita bisa saling memberikan informasi yang menghasilkan komunikasi, sehingga dengan saling komunikasi semua pelayanan akan berjalan. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa kita nggak bisa datang, tidak perlu saling harus hadir, harus menghakimi gitu ya teman kita yang nggak pernah hadir atau gimana, mungkin memang punya kesibukan sendiri. Yang penting adalah komunikasi, saling memberitahu, sehingga pelayanan tetap berjalan dan jemaat merasa dilayani. Demikian dari kami, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Bro and sis, dengar sebentar. Kami berempat di sini ingin memberikan sedikit statement. Jadi statementnya di sini adalah HP penting untuk komunikasi, bukan untuk lihat yang lainnya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat kelompok kita. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Brother. Ayo, silakan waktunya 2 menit, brother, sebagai perwakilan. Gak apa-apa, brother, emang ini durasi. Oke, silakan brother. Belum. Balik pulih dah mau, terkongkong. Ini yang terakhir, masih ada? Oh, berarti kami tulang rohani. Ulang nanti. Ya. Salam Amanindan. Bro eksis. Salam. Aku boleh pada nemo. Anak-anak aku kopi break ada. Dari kami tadi yang disampaikan itu adalah tantangan pelayanan. Menurut tantangan pelayanan, maka kita sebagai pelayan pastilah harus bisa menambah imun. Nah ini amat ulu amat jauh di matahari. Asal tambah imun kekebalan tubuh. Jadi kelompok matahari loh, dengan berbagai tantangan pelayanan. Bagaimana? Tapi kita tadi yang disampaikan, kalau kami tidak salah menangkap, bahwa kita apa tantangan kita 5 tahun ya kan? Dalam pelayanan. Nah, tentu yang paling maksimal kita alami adalah transisi akibat pandemi lebih kurang 2-3 tahun. Maka yang pertama adalah kita kurangnya kohesi pertemuan tatap muka dengan jemaat baik di WEG maupun di gereja. Ini tantangannya. Yang kedua, kurangnya kohesi persekutuan persaudaraan dengan yang muda. Karena yang muda kecenderungannya adalah lebih yang praktis. Kalau kita masih menganut pola konvensional, artinya persekutuan onsite. Maka tantangan yang berikutnya juga ada traumatis dari jemaat, sehingga kunjungan pastoral dan kunjungan yang lain juga, apalagi persekutuan di WEG,
tidak dapat berjalan sebagaimana artinya yang kita inginkan, persekutuan tatap muka. Tentu tadi sudah disampaikan juga rekan yang lain, mulai nanti masuk kembang, mulai matahari, dan tubuh kembang, jangan nasi kotak, mulai matahari. Jadi itulah hebatnya kelompok ini. Tapi memang jarak itu kita tidak bisa hindari, ya kan? Iman dan tangan. Sukacitanya apa? Pasti kita adalah hemat energi, hemat biaya, hemat tenaga. Nah, yang kedua, persekutuan dengan sistem online itu tidak bisa diprediksi, yaitu gangguan-gangguan sinyal, sehingga membuat persekutuan pelayanan itu tidak dapat berjalan dengan baik. Gimana Bu Pasantani? Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Brother and sister. Oke, bergantian ya untuk yang ambil kopinya, bergantian. Kalau udah ambil, kembali lagi ke sini. Dan selanjutnya kelompok Brother Pendeta Elvis. Belum ada orangnya? Oke, jadi kelompok Brother Pendeta Uluan. Manupa. Oh. Manupa. Manupa ya, Brother Pendeta Siombing ya? Cek. Berapa menit, bro? 2 menit. Jangan bro. Kita rencana 10 menit. Jangan dong, bergantian. Baik, terima kasih. Kami sebetulnya berempat. Cuma yang satu pemikir tadi terlampau capek memikirkan konsep sehingga istirahat dulu. Mohon maaf. Jadi grup kami ini adalah grup yang mempunyai pengalaman mohon maaf, bro and sis, kita ini kan paralado. Jadi kalau kita lagi ada yang bicara di depan, mari kita dengarkan sama-sama. Jadi bagi bro and sis yang lagi ambil makanan, mohon kembali kunduh mahamu. Jadi kami berempat ini punya perbedaan dalam masa pelayanan kami. Amang pendeta baru 6 bulan melayani di Menteng. Lain sebelah kami baru 2 bulan menjadi situa. Amang Bro Erwin 14 tahun dan saya sendiri 16 tahun. Jadi kita patut didengar semua. Saya lihat memang kalian mendengar kami. Jadi kami lengkap. Yang 2 bulan, 6 bulan, 14 tahun dan 16 tahun. Belajarlah dari grup kami. Yang diomongin sampai lupa. Jadi kami pakai gambar tulang ikan. Kenapa pakai tulang ikan? Pakai ikan? Karena kami tahu bahwa kami berada di lingkungan baik yang bukan rohani, yaitu lingkungan di tempat kami masing-masing, bahwa banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi kami. Tetapi kami tetap tidak menjadi asin ketika ikan itu berada di lautan. Jadi pengalaman kami, salah satunya tadi sudah disebutkan jarak, karena gereja HKBP Menteng itu mempunyai keunikan, yaitu jemaatnya ada di seluruh Jabodetabek. Yang kedua adanya generasi yang juga harus kita perhatikan. Durasinya sebentar lagi. Brother. Termasuk soal ganjil genap itu termasuk masalah buat kami juga. Jadi tadi sharing dari Amang Pendeta ya. Sudah jauh ada ganjil genap, apalagi pakai masker pula, itu repot dikenal sama jemaat. Itu tambahan dari saya. Sama satu lagi, karena kita melayani di gereja HKBP,
yang suku Batak. Jadi kalau kita mau melayani, tadi teman-teman udah mengatakan bahwa kita harus melayani. Seorang pelayan jadi tempatnya adalah melayani. Kalau di adat Batak ada raja, ada boru. Tempatkanlah posisi kalian sebagai boru. Itulah yang kita diskusikan. Boru. Kalau kita sebagai boru, maka kita akan melayani. Jangan kita sebagai raja yang biasanya bicara nunjuk itu yang menghambat pelayanan kita. Siapa lagi? Satu lagi yang terakhir yang tidak kalah penting, permasalahan itu pasti banyak, tetapi bisa diatasi dengan tadi sudah disebut nyontek mereka, yaitu komunikasi, informasi, dan koordinasi. Itulah kesimpulan yang perlu kita lakukan. Demikian, bro. Thank you, brother. Oke, selanjutnya kelompok terakhir adalah dari kelompoknya Bro Pendeta Uluan. Iya, betul kan? Betul apa ya? Berarti kelompok sama Bro siapa? Bro Pendeta Elvis. Oke, silakan. Gak ada ya? Silakan brother. Kasih O, kasih K, kasih E. Jadi aman ulis sintong sihaan. Atau pama, itu menit dong. Nggak sama menit itu pakai. Nah, habis waktu nah. Mana deh orang? Oh iya, kamu. Matang yang mana? Mau lihat tema Tuhan, nggak sih kumpai kami berdiskusi. Terbuai kami, masih boleh ulang kami. Di bawah setelah menyuruh kami, mau lihat Tuhan kami. Amin.